Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, apa kabarnya? Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa beserta dengan kita hari ini dan selama-lamanya. Senang sekali saya bisa hadir kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan kita akan melanjutkan episode dengan pembahasan mengenai doa. Ada banyak orang bertanya, mengapa doa saya belum dijawab? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Atau mungkin ada orang yang bertanya, mengapa Tuhan tidak jawab-jawab doa saya? Apakah Tuhan tidak mendengar? Atau apakah saya salah berdoa? Nah pemirsa, dalam episode hari ini kita akan membahasnya. Bersama dengan hambanya Pendeta Esra Soru, di mana siapkan hati Anda dan juga kalau perlu catatan, sehingga Anda bisa menangkap semaksimal mungkin apa yang hambanya sampaikan. Jangan kemana-mana, hambanya siap memberkati Anda. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV, secara khusus adalah program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih terus memberkati kita dengan berkat-berkat rohani melalui pelajaran-pelajaran firman Tuhan melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bersama saya Pendeta Esra Soru, kita akan terus belajar soal kebenaran. Beberapa episode yang terdahulu kita sudah belajar soal doktrin Alkitab. Dan mulai episode ini kita akan banyak belajar mendalami soal doa yang menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam iman Kristen. Kita belajar banyak hal tentang doa. Tapi juga pada awal program ini kami juga memberikan kesempatan kepada saudara apabila di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya maupun pelajaran yang akan kita ikuti, kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang butuh dijawab, saudara boleh mengirimkan pertanyaan via SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Juga karena kita sedang membahas doa, kami juga memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin didoakan atau mau share sesuatu untuk bisa didukung dalam doa. Maka kru Pijar TV dengan senang hati berdoa buat saudara. Silakan kirimkan pokok doa saudara ke nomor HP yang sama yang tertera di layar kaca Anda ini. Baik saudara pemirsa, kita akan memulai pelajaran kita tentang doa. Ada banyak hal yang kita bicara soal doa. Jikalau pada episode-episode sebelumnya kita membahas hal-hal yang jauh lebih sulit, lebih dalam. Nah ini adalah satu pelajaran yang lebih praktis. Dan saya yakin juga bahwa ini berguna bagi kita. Nah ada beberapa banyak hal soal doa yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan yang paling pertama yang kita perlu ketahui adalah definisi dari doa. Apa itu doa? Pada waktu saya sekolah minggu dulu, guru sekolah minggu ajarkan doa itu ialah napas hidup orang percaya. Di kelas pelajaran agama waktu saya sekolah juga dibilang doa adalah napas hidup orang percaya. Saya kira itu analogi yang bagus. Artinya kalau tidak berdoa,
tidak bernapas. Ya, jarang-jarang berdoa artinya jarang-jarang bernapas. 1 minggu berdoa 1 kali artinya 1 minggu bernapas 1 kali. Ya, kalau saudara baru 1 tahun berdoa 1 kali, ya bernapasnya setahun sekali. Nah, analogi itu bagus menurut saya, dan itu mau menunjukkan bahwa betapa doa itu merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat vital bagi orang percaya, sama vitalnya dengan hidup jasmani kita. Itu membutuhkan napas atau membutuhkan udara untuk kita hidup. Tapi apa sebenarnya doa itu? Saya kira semua kita atau banyak kita tahu, doa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Kalau hanya sampai di situ, maka memang saya yakin bahwa semua kita tahu doa itu adalah bicara dengan Tuhan. Hanya kalau kita bicara secara praktis, secara teoritis, definisi, kita tahu doa itu adalah bicara dengan Tuhan. Walaupun banyak orang tahu ini, tapi secara praktis kenyataannya adalah bahwa banyak orang tidak menghayati doa sebagai suatu tindakan berbicara dengan Tuhan. Misalnya apa? Orang tidak menghayati prinsip atau definisi doa sebagai bicara dengan Tuhan. Misalnya adalah ada banyak orang yang pada waktu mereka berdoa itu dengan satu sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Itu misalnya pada waktu dirinya sendiri berdoa. Ada orang berdoa, HP-nya di sini, ya. Sementara berdoa, Bapa kami bersyukur kepadamu. Tiba-tiba ting 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 ting, HP bunyi. Stop Tuhan dulu. Halo, sabar, masih berdoa, tutup lagi. Kenapa dia perlu menghentikan pembicaraan dengan Tuhan, ladeni dulu orang lain, habis itu baru lanjut dengan Tuhan? Atau ada orang yang berdoa, ya sambil menghadap TV, ini mau tinju nih ya, berdoanya kalau kelamaan, ini bisa tinjunya sudah selesai, berdoa kilat, ya supaya tidak ketinggalan, atau berdoa pas mumpung ada iklan berdoa secepat mungkin supaya sebelum iklan selesai, acara berjalan terus, doa sudah selesai. Berapa banyak kita dengan sikap yang tidak hormat seperti itu? Bisa terjadi pada diri kita, atau bisa terjadi pada orang lain. Saya berjumpa dengan pengalaman-pengalaman di mana ada orang berdoa, ya, ada tamu datang, lalu pergi bangunkan atau Pak, ada tamu. Padahal dia tahu bahwa orang ini lagi berdoa. Di satu sisi dia tidak menghormat Tuhan pada saat dirinya sendiri berdoa. Di sisi lain dia tidak hormat Tuhan pada saat orang lain berdoa. Dan saya ulang-ulang ketemu waktu kadang-kadang khotbah di gereja, ya. Sementara berdoa orang HP bunyi. Pada saat HP bunyi, coba dimatikan bagus. Sementara yang lain berdoa, HP bunyi, dia angkat, dia terima telepon. Dan itu mengganggu seluruh ruangan, seluruh orang yang sedang berdoa. Nah, ini menunjukkan adanya sikap tidak hormat kepada Tuhan, baik pada saat dirinya sendiri berdoa, pada saat orang lain berdoa, itu tidak punya sikap hormat pada Tuhan. Jadi kalau bicara soal doa adalah bicara dengan Tuhan, dia tahu. Tapi dalam penghayatannya, prakteknya, ternyata dalam bicara dengan Tuhan, dia tidak punya sikap hormat, ya. Lalu juga orang seringkali juga tidak memahami definisi ini, yaitu pada saat misalnya memimpin doa. Bahkan ada orang bikin doa secara luar biasa dengan bahasa-bahasa yang begitu puitis dalam kumpulan semacam ini. Misalnya ada kumpulan begini dan saya berdoa membuatnya semacam satu puisi dan saya mendoakan dengan kata-kata yang indah. Kira-kira itu sebenarnya untuk siapa dengar? Tuhan? Atau manusia? Tanpa sadar. Sebenarnya kita mau manusia mendengar dengan kata-kata yang indah seperti itu. Nah, padahal doa itu bukan bicara dengan manusia, tapi bicara dengan Tuhan.
Maka sekarang yang paling penting adalah Tuhan mengerti apa yang kita maksudkan. Juga contoh lain adalah ada orang yang berdoa dengan sikap munafik atau tidak jujur. Misalnya, Tuhan, saya percaya kepadamu, Engkau pasti menyembuhkan saya. Tapi dalam hatinya dia tidak yakin. Saya kelas 2 SMP sudah khotbah. Kelas 1 SMA sudah khotbah KKR. Ya. Dan saya keliling ke kampung-kampung khotbah-khotbah. Bahkan saya mampu membuat khotbah dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kayaknya kalau untuk urusan khotbah pada zaman itu rasanya sudah lumayan lah. Makan hari-hari. Apalagi kelas 2 SMP, papa saya sudah masukkan saya kursus Alkitab, jadi saya hafal ayat sudah banyak kelas 2 SMP. Jadi kalau urusan khotbah kayaknya lumayan lah. Tapi satu hari saya diundang khotbah di satu tempat, satu kampung. Pikir-pikir lihat Alkitab, oh bisa khotbah. Sampai sana lalu dibilang, Pak, hari ini bukan hanya KKR, hari ini sekalian dengan doa kesembuhan. Mati saya. Ya, celaka. Kalau khotbah aman, ya. Tapi doa kesembuhan nih, bagaimana caranya? Tapi sudah tidak bisa dibatalkan. Saya bilang, bisa jangan pakai doa kesembuhan enggak? Pak, sudah terlanjur umumkan. Kenapa pengumuman tidak ngomong sama saya dulu? Ini cilaka nih ya. Akhirnya tidak bisa dihindari. Terpaksa. Bikin sudah doa kesembuhan. Saya berkhotbah tuh berusaha diperlama. Untuk menghindari saat-saat yang menakutkan itu. Ya. Saya memperlama khotbahnya, tapi sementara khotbah saya agak susah konsentrasi karena ini orang sakit ada kumpulmu di depan semua nih. Ini kalau habis khotbah nih repot saya. Sementara khotbah saya pikir habis ini cara berdoa bagi mereka bagaimana ya. Saya ingat. Kayaknya pernah lihat video ya. Ada orang pendeta pimpin doa kesembuhan lalu bilang, yang kepalanya sakit taruh tangan di kepala. Yang matanya buta taruh tangan di mata. Yang tangannya sakit taruh tangan. Lalu berdoa, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Mending saya pakai gitu aja lah ya. Dan habis khotbah, tibalah waktu yang menakutkan ini. Saya bilang, siapa yang sakit malam hari ini? Semua banyak ke tangan. Saya mulai khawatir. Lalu saya bilang, yang sakit perut, taruh tangan di perut. Sakit di telinga, taruh tangan di telinga. Sakit di kepala, taruh tangan di kepala. Saudara percaya malam hari ini Tuhan akan menyembuhkan saudara? Haleluya. Dalam hati saya, aduh kalau tidak jadi mati saya. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Jikalau dulu dia bisa membangkitkan orang mati, apalah artinya penyakit saudara? Malam ini disembuhkan. Amin. Amin. Aduh Tuhan, kalau tidak sembuh, cilaka saya. Lalu saudara, semua sudah taruh tangan di tempat masing-masing. Dalam nama Yesus segala penyakit, buta, tuli, kanker, segala macam. Dalam nama Yesus hilang. Duh Tuhan, ini kalau tidak jadi payah nih. Amin. Waktu video yang saya lihat, setelah doa itu, bagi yang sudah sembuh, silakan naik dan bersaksi. Saya kan tidak tahu apa yang macam-macam kayak begitu, hanya tahu cuma itu. Saya percaya malam hari ini saudara telah mengalami mujizat kesembuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah sembuh silakan naik dan bersaksi. Nggak ada yang naik. Apa suara saya kurang keras? Yang sudah sembuh silakan naik dan bersaksi. Saya percaya Tuhan telah membuat mujizat malam ini. Banyak yang disembuhkan. Aduh Tuhan, kalau tidak jadi mati saya. Dan saya tunggu-tunggu, tidak ada yang maju. Gimana nih? Muncul ide. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Berapa orangkah yang kembali dan mengucap syukur? Hanya 1.
Saya percaya ada banyak yang sembuh malam ini. Tapi saya butuh satu orang saja untuk bersaksi. Yang satu itu, silakan naik. Dan saya tunggu. Nggak ada juga. Nggak ada juga, waduh. Sebelumnya keringat kayak biji padi, sekarang kayak biji jagung. Gitu. Akhirnya saya bilang, saudara-saudara, Tuhan bisa menyembuhkan dengan dua cara. Pertama secara langsung, kedua berangsur-angsur. Jadi kalau saudara tidak bisa disembuhkan langsung malam ini, saudara akan disembuhkan berangsur-angsur. Haleluya. Tutup acaranya. Malam itu saya berdoa, marah sekali saya sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak mau menyembuhkan, kenapa bawa itu manusia-manusia penyakitan seperti itu? Apakah engkau mau mempermalukan saya? Tapi pada waktu saya berdoa begitu, saya yakin Tuhan bicara pada saya. Bicara di hati dan pikiran saya, bukan Tuhan ngomong langsung dari langit. Ezra, kamu sibuk meyakinkan orang lain, tapi kamu sendiri tidak pernah percaya aku bisa menyembuhkan. Kamu munafik. Pada waktu itu saya merasa ditegur, Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang tidak percaya ini. Amin. Besok KKR hari kedua, saya kira mereka sudah tidak datang lagi. Ternyata datang lagi. Nggak tobat mereka. Ya, nggak datang lagi. Sial nih ya. Ini menghadapi problem kedua lagi nih ya. Tapi ada beda. Ada bedanya hari ini. Saya tidak merasa bahwa saya mempertaruhkan reputasi saya. Waktu malam sebelumnya, saya melakukan ini mempertaruhkan nama saya. Kalau tidak sembuh, malu saya. Tapi ini bukan urusan saya. Dan kita bernyanyi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Nyanyi. Kira-kira kali keberapa? Kali ketiga. Tiba-tiba satu orang loncat. Begitu loncat. Dan dia puji Tuhan, haleluya. Ternyata dia lumpuh 18 tahun dan jalan. Padahal saya belum berdoa. Kemarin doa-doa kok nggak sembuh, ini belum berdoa sudah sembuh. Akhirnya saya yakin ternyata Tuhan menyembuhkan, nggak bergantung saya sebenarnya. Saya bersyukur itulah satu-satunya kasus mujizat terjadi dalam pelayanan saya, khusus mujizat kesembuhan. Kebanyakan dari itu saya berdoa mati. Ya saya hitung berapa banyak orang mati setelah saya doakan itu. Ada 18. Sampai ada jemaat yang takut kalau sakit minta saya doakan. Tapi saya diberi karunia oleh Tuhan, yaitu untuk menghantar orang cepat ke rumah Bapa di surga. Poin saya adalah bahwa pada hari itu saya munafik. Saya berkata bahwa saudara percaya, tapi dalam hati saya, aduh. Kalau kita tidak percaya, kenapa kita tidak jujur? Tuhan, saya betul-betul ragu. Berikanlah iman kepada saya untuk bisa percaya Engkau lebih baik lagi. Kalau saudara benci sama orang, apa yang saudara doakan? Ya, pura-pura mengasihi di hadapan Tuhan. Nggak ada untungnya pura-pura Tuhan tahu isi hati kita. Mending jujur. Tuhan, sebenarnya saya mau dia mati, Tuhan. Saya harapkan Tuhan kirim halilintar dan hanguskan dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya karena Tuhan suruh saya mengampuni, tolong saya supaya bisa mengampuni. Saya tidak bisa. Lebih baik kita jujur. Karena tidak ada sesuatu yang Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu kita munafik atau tidak. Kalau doa itu bicara dengan Tuhan dan Tuhan itu Maha tahu, maka tidak ada tempat bagi kemunafikan kita. Dan tidak bisa ada yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Jadi mending berdoalah. Daripada, oh Tuhan, ampunilah orang jahat itu dan berkatilah dia. Pada dalam hati kita lagi mengharapkan dia mati. Lebih baik jujur bahwa kita lagi bergumul untuk mengampuni, ya. Tapi kita sulit untuk mengampuni dan kita minta Tuhan untuk memberikan kemampuan untuk mengampuni. Ya. Jadi
Banyak orang tahu, ditanya doa itu apa, bicara dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan Maha tahu. Tapi dia tidak cukup jujur dengan dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Kita perlu membawa kondisi hidup kita, hati kita, pikiran kita, model bagaimana saja. Karena tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu. Ngapain kita ngomong menutup-nutupi di hadapan Tuhan. Ada juga contoh lain di mana orang berdoa tidak di dalam suatu penghayatan yang sungguh-sungguh. Saudara, saya dari kecil itu diajar doa makan oleh orang tua saya. Saya 5 bersaudara, 5-5-nya laki semua. Kami semua diajar doa makan yang sama. Ya, dan berdoa adalah menyebut nama kami sendiri. Saya di rumah dipanggil Alfred, maka doa makan saya, Tuhan sekarang Alfred mau makan, Tuhan berkati makanan, amin. Adik saya nama Edwin juga sama saja, hanya namanya saja diganti. Ya, tapi itu menjadi satu rumus tiap kali mau doa makan. Sampai kadang-kadang kami doa makan, begitu ambil piring mau makan, otomatis. Pada waktu kami ambil otomatis dan begini, kita hanya omong itu hanya sekedar kalimat seremonial atau kebiasaan yang keluar, tapi hati tidak sungguh-sungguh bicara dengan Tuhan. Menyadari hal itu saya ubah doa saya. Seorang teman mengatakan, menceritakan, dia punya doa makan yang unik. Tuhan sekarang saya mau makan, tolong supaya setan tidak ikut makan, amin. Ya, tapi begitu. Saya kira doa itu harus disadari sebagai bicara dengan Tuhan dalam relasi pribadi, bukan kalimat-kalimat yang sudah kita hafal dan set selesai. Kita mungkin pada saat memegang makanan di tangan kita, langsung seluruh kalimat doa makan set selesai, tapi tanpa hati kepada Tuhan, tanpa relasi dengan Tuhan, betul-betul bicara dengan Tuhan. Jadi memang kelihatannya definisi doa itu sederhana sekali, bicara dengan Tuhan. Tapi dalam praktek kita hidup hari-hari, seringkali kita melihat bahwa banyak hal yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sama sekali tidak menghayati doa itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka saudara-saudara melihat semua ini, kita dalam episode-episode kita sekarang dan ke depan, kita akan mendalami doa sedalam mungkin sebagaimana yang kitab suci ajarkan. Itu hal pertama yang saya ingin sampaikan. Sekarang hal kedua adalah mari kita melihat apa yang kitab suci katakan terkait dengan posisi tubuh pada waktu berdoa. Ya. Berdoa itu dengan posisi tubuh seperti apa saja. Coba kita lihat Daniel 6 ayat yang ke-11. Coba dibaca Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa. Ya, berarti di sini kita bisa melihat ada sikap tubuh yakni berlutut ketika berdoa. Maka orang boleh berlutut pada waktu berdoa. Sekarang coba lihat Lukas 18 ayat 11. Ya, Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ya, sabar, coba lihat ulang ayat 11 awal. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Berdiri dan berdoa. Berarti di sini posisinya yang tadi Daniel berlutut, yang ini berdiri.
Sekarang langsung ke ayat 18. 18. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Lukas 18 ayat 18. Iya, Pak. Lukas 18 ayat 18. Oh sorry, coba ayat 13. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi ada dua orang berdoa ya. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi ini rohaniwan. Tapi pemungut cukai ini orang dianggap orang berdosa, penjahat oleh orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi karena kerja pada orang Romawi. Tapi lihat, pada waktu orang Farisi berdoa, dia berdiri. Pada waktu pemungut cukai berdoa, berdiri juga. Berarti di sini kita bisa lihat ada doa yang berlutut, ada doa yang disampaikan berlutut, ada doa yang disampaikan dalam keadaan berdiri. Oke, mari kita survei lagi ayat yang lain. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ini Elia dalam keadaan stres. Ya. Lalu kata-kata itu, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Itu kata-kata doa. Tapi dalam posisi bagaimana? Dia sendiri masuk ke padang gurun sehari jauhnya, lalu duduk. Berarti Elia itu juga pada waktu dia duduk, dia bicara dengan Tuhan. Berarti ada yang berlutut, ada yang berdiri, ada yang duduk. Mari lihat lagi 2 Samuel 15, 30-31. 2 Samuel 15 ayat 30 dan 31, begini bunyi firman Tuhan. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan." Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ini doa. Posisinya bagaimana? Berjalan. Berarti dia menaikkan doanya sementara berjalan. Kalau begitu, posisi jalan juga boleh. Berlutut, berdiri, duduk, jalan, boleh. Nah, dari macam-macam posisi tubuh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya Alkitab tidak memberikan satu cara khusus waktu berdoa. Ya, Alkitab tidak memberikan posisi tubuh tertentu pada waktu berdoa. Yang penting itu bukan posisi tubuh, tapi yang paling penting adalah sikap hati. Sikap hati itu yang paling menentukan. Posisi yang kelihatan paling kusuk pun, paling hormat pun, kalau sikap hati tidak beres, maka itu bukan doa yang baik. Coba kita lihat Yohanes pasal 4, 23-24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Sebagian orang bilang, ini menyembah dalam rohnya berarti menyembah harus pakai bahasa roh nih. Itu penafsiran yang salah. Ya.
Kebenaran ya kebenaran, artinya pada waktu kita datang berdoa pada Tuhan, kita betul-betul dalam sikap hati yang benar. Menyembah Tuhan dalam semangat akan kebenaran. Tapi Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus dalam roh. Apa artinya? Ini Yohanes pasal 4 ya. Yohanes pasal 4, 23-24 ini adalah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Nah ini menarik. Yesus orang Yahudi, perempuan itu orang Samaria. Sejak dari zaman pulang dari pembuangan, itu ada konflik tertentu antara orang Yahudi sama Samaria. Itu musuh bebuyutan. Mengapa? Orang Yahudi yang pergi ke pembuangan, itu selalu menjaga ras mereka, tidak mau kawin campur. Jadi mereka menjaga murni darah mereka, darah Yahudi. Sementara orang Samaria itu kawin-mawin, campur. Sehingga darah mereka sudah bukan darah Yahudi. Begitu orang Yahudi pulang dari pembuangan, mau bangun bait Allah, orang Samaria mau bantu. Orang Yahudi menolak. Kenapa? Darahmu sudah darah kotor. Nggak boleh ikut bangun bait Allah. Marahlah orang Samaria. Akhirnya sementara orang Yahudi bangun bait Allah, orang Samaria ganggu terus. Bikin onar terus. Bikin onar, orang Yahudi marah. Bait Allah jadi kalian Samaria tidak boleh injak. Lalu orang Samaria bilang, tidak injak juga tidak apa-apa. Kita bikin bait Allah sendiri. Maka orang Yahudi punya bait di bukit di Yerusalem. Di Gunung Sion, bait Allah Yahudi berdiri. Tapi orang Samaria pergi cari satu tempat sendiri. Ya, sekarang di Syria namanya Nablus. Ada satu gunung di sana namanya Gunung Gerizim. Bangunlah bait Allah mereka di sana. Orang Yahudi punya Alkitab, Taurat itu ya, Taurat itu mereka punya. Yang dalam episode sebelumnya kita sudah bahas ya, ada Torah, Nevim, Ketuvim. Nah, orang Yahudi pakai Alkitab itu, tapi orang Samaria karena benci orang Yahudi, dia tolak semua nabi-nabi Yahudi, gak mau pakai. Jadi yang diterima oleh orang Samaria cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya saya orang apa? Yahudi, jangan pakai. Yeremia, Yahudi, tolak. Sakaria, buang semua. Maka mereka sekarang sudah punya 2 tempat ibadah berbeda. Alkitabnya juga beda. Tapi musuh bebuyutan. Satu kali saudara, orang Yahudi naik ke Gerizim, ratakan bait Allah orang Samaria dengan tanah. Habis. Orang Samaria dendam. Nah ingat, orang Yahudi itu kan hukum najisnya kuat. Ada mayat di sini, saya sentuh mayat, najis saya. Ada orang kusta, saya kena. Jangankan kena, saya berada dalam jarak dekat dengan orang kusta, saya najis. Makanya orang kusta tuh kalau jalan kemana-mana tuh kalau dia lihat, ada orang datang, langsung teriak, najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya kau tahu saya najis, ambil jarak. Jadi biarpun saya ada dalam jarak yang cukup jauh dari orang kusta ini, tapi arah angin dari sana, maka anginnya bertiup ke sana ini bawa kustanya kena saya jadi najis. Ya. Kalau kita semua ini ada dalam satu ruangan seperti ini, si kusta ini nyandar di tembok luar sana, kita semua di dalam sini ikut najis. Jadi betapa hukum najis mereka itu begitu ketat. Dan mereka begitu takut jadi najis. Apalagi nyentuh mayat. Itulah sebabnya dalam cerita orang Samaria yang murah hati, ada orang yang dirampok itu lalu terbaring di jalan. Orang Lewi muncul tidak tolong, imam juga tidak tolong. Kenapa tidak tolong? Ada banyak alasan. Tapi salah satunya adalah kalau ditolong dan ternyata orang itu sudah mati, artinya mereka menyentuh mayat. Dan mereka harus najis, tidak boleh bertugas di bait Allah. Ketimbang saya jadi najis, mending nggak usah tolonglah. Jadi terlihat bahwa hukum najis itu begitu ketat. Terutama juga menyentuh mayat, tulang-tulang dari orang yang sudah mati pun. Kalau kita dalam ruangan ini, orang buang tulang orang mati di halaman, kita semua najis. Nah, orang Samaria tahu itu. Karena orang Yahudi pernah hancurkan tempat sembayangnya orang Samaria di Gerizim.
orang Samaria dendam. Karena dendam, maka pada waktu mau ada perayaan hari raya besar Yahudi di Bait Allah, orang Samaria pergi ke kuburan, ambil tulang-tulang, ya, dan pada saat tidak diketahui disebarlah tulang-tulang itu di halaman Bait Allah, acara perayaan batal. Maka terjadilah kebencian Yahudi sama Samaria. Ya, orang Samaria, orang Yahudi, kalau dia mau pergi ke satu tempat, misalnya dari sini ke situ, ya, mestinya kan nyampe ini, cepat ini, sampai nih. Tapi kalau misalnya daerah Samaria ada di sini, dia tidak akan mau lewat daerah Samaria, dia mesti muter sini, muter panjang, ya, ke sini lagi, belok lagi, terus baru sampai. Jadi lebih baik berjalan panjang daripada kaki harus injak wilayah Samaria. Dan juga lebih baik berkata-kata secara panjang daripada mengucapkan kata Samaria. Ingat ya, cerita orang Samaria yang murah hati itu ya. Imam lewat tidak tolong. Orang Lewi tidak tolong. Orang Samaria yang tolong. Lalu Yesus tanya, siapakah dari ketiga orang ini adalah sesama manusia bagi orang yang dirampok itu? Lalu orang Yahudi itu jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kan kalau dia mau jawab pendek kan bisa. Orang Samaria, selesai. Tapi kalau dia orang Samaria, kan dia omong Samaria. Dia najis kalau dia ngomong Samaria. Jadi dia lebih baik perpanjang kata, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lebih baik 7 kata supaya bisa menghindar kata Samaria. Begitu. Makanya waktu Tuhan Yesus bercerita orang Samaria yang murah hati, itu pukulan bagi orang Yahudi. Rohaniwan kalian, imam dan orang Lewi tidak tolong orang yang kecelakaan itu, dirampok. Tapi justru yang tolong adalah orang Samaria. Itu pukulan bagi orang Yahudi. Tapi orang Samaria juga bukan orang baik gitu. Sama saja mereka. Ya. Berani orang Yahudi lewat ke tempat, lewat mereka, wilayah mereka. Itu bisa dihajar itu. Ingat ya, Yesus pernah mau pergi ke daerah orang Yahudi. Dia lewat daerah Samaria. Orang Samaria suka dengan Yesus. Tapi karena Yesus mau menuju ke daerah orang Yahudi, tidak boleh lewat. Itulah sebabnya siapa? Yakobus sama Yohanes marah kan? Tuhan, maukah engkau kami minta api turun dari langit untuk sambar mereka? Jadi ada kebencian cukup lama antara Yahudi dan Samaria. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menginjil, dia pergi menginjil di daerah orang Samaria. Dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Terus Tuhan Yesus minta apa? Minta air, minta minum. Lalu perempuan Samaria itu bilang apa? Coba kita lihat Yohanes pasal 4. Ya. Yohanes pasal 4. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-7 dan 7 sampai 9. Coba dibaca. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 9. Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Terus? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Yohanes beri keterangan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak ada hukum tolong menolong. Nah, jadi itu berarti ada permusuhan panjang antara Yahudi dan Samaria. Makanya kalau saudara baca di Kisah Para Rasul itu ya, kalau ada orang percaya Yesus langsung dapat Roh Kudus kan? Dapat Roh Kudus. Tapi khusus Samaria. Begitu sudah percaya Yesus, Roh Kudus belum turun untuk atas mereka. Sampai akhirnya diutuslah rasul-rasul Yahudi pergi tumpang tangan dulu baru dapat Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau mereka percaya langsung dapat Roh Kudus, mereka tetap bermusuhan.
Tuhan sengaja tahan Roh Kudusnya supaya atas penumpangan tangan Rasul Yahudi baru mereka terima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya orang Samaria mengakui otoritas Rasul-Rasul Yahudi. Itu alasannya, ya. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya katakan. Hukumnya begitu. Ada dua tempat penyembahan. Sekarang Yohanes pasal 4 ayat 19. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Terus 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perhatikan ini. Nenek moyang kami, ini kata siapa? Perempuan Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerizim. Ini nenek moyang kami. Tapi kamu berkata di Yerusalem lah, di Yerusalem. Berarti dua tempat ini. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ya, kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Gerizim. Terus? Dan bukan juga di Yerusalem. Dan bukan di Yerusalem. Ada tiba saatnya bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Terus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Terus? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau begitu apa artinya menyembah dalam roh? Nenek moyangmu menyembah di sini. Orang Yahudi di Yerusalem. Akan tiba saatnya orang tidak menyembah di Gerizim dan tidak menyembah di Yerusalem. Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah dalam roh itu bukan bahasa roh. Menyembah dalam roh itu artinya penyembahan yang tidak terikat oleh tempat-tempat tertentu. Artinya Yerusalem boleh, Gerizim boleh, Jakarta boleh, Papua boleh, di Nias boleh, di mana saja. Allah itu roh, tidak terbatas tempat. Itu maksudnya menyembah dalam roh. Tapi banyak orang menafsir salah karena tidak mengerti konteks dari Yohanes pasal 4 itu. Ya. Nah, coba orang agama lain kalau sembahyang menghadap kiblat tertentu kan? Karena sangat penting. Gak boleh ke lain. Orang Yahudi juga. Sementara ada di pembuangan Babilonia, doanya menghadap Yerusalem. Tapi kita orang Kristen, menghadap mana? Menghadap mana aja boleh. Timur, barat, utara, selatan, tenggara, lintang berapa, silakan. Allah itu roh, tidak terbatas tempat. Itu luar biasanya kita. Makanya dalam kekristenan tidak kenal kiblat-kiblatan. Akan tiba saatnya. Orang Yahudi masih pakai kiblat. Kenapa? Karena belum tiba saatnya. Tapi begitu Yesus mengatakan akan tiba saatnya orang menyembah dalam roh dan kebenaran, maka orang Kristen tidak berdoa pada kiblat-kiblat tertentu. Ya. Nah, artinya doa tidak terikat tempat. Karena itu kamu mau dudukkah? Kamu mau berdirikah? Kamu mau berlutut menghadap sanakah? Kamu sementara jalan ke timurkah? Sementara jalan ke sanakah? Sementara di mobilkah? Sementara di motor, di pesawat? Allah itu tidak terbatas tempat, Dia roh. Karena itu berarti bahwa Alkitab tidak fokus pada fisiknya. Tapi yang penting adalah sikap hati di dalam berdoa. Ya? Oke? Paham? Pak Isra, boleh saya bertanya? Ya, ya. Ada satu pertanyaan menarik. Tadi Pak Isra bilang tentang doa. Sikap apapun boleh. Ya. Ada pertanyaan, apakah kita boleh berdoa sambil tidur-tiduran? Doa sambil tidur. Lah bagaimana kalau orang lagi sakit? Jangankan tidur-tiduran. Ini tidur sungguhan juga nggak apa-apa. Kalau dia lagi sakit itu. Ya, yang penting jangan nyenyak. Posisinya tidur sungguh-sungguh juga boleh. Kalau dalam keadaan sakit, boleh.
Tapi kalau saran saya, kalau tidak dalam keadaan sakit, usahakan menghindar, apalagi pada saat kita sedang lelah dan ngantuk. Posisi tidur itu berbahaya. Kita bisa berdoa dan aminnya besok pagi. Ya. Nah, karena itu bukan masalah posisi tidurnya yang salah. Tapi masalahnya kondisi seperti apa. Ya. Karena dalam keadaan lelah, sudah sangat capek baru lebih baik kalau kita duduk begini, kan duduk begini pun masih begini-begini kan. Ya, tapi apalagi kalau sudah lurus semua tua, kemungkinan menyelesaikan doa itu kecil sekali. Besok pagi baru selesai itu. Sekaligus doa tidur, sekaligus doa bangun pagi sekalian. Aminnya satu kali itu ya. Jadi bukan posisi tidurnya yang jadi masalah, tapi sikon kita itu yang harus. Jadi orang terbaring sakit kan tentu tertidur juga. Boleh dia berdoa dalam keadaan tidur. Ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan lanjutan Ya. dari yang tadi setelah tidur-tiduran. Masalah sikap berdiri, sikap duduk, kemudian sikap yang lain-lain. Ada teman-teman yang bilang berdoa itu harus tutup mata, sementara ada yang bilang tidak harus tutup mata. Bagaimana itu? Saudara baca di Alkitab, tidak pernah ada perintah doa suruh tutup mata. Tidak ada. Tapi baca di Alkitab juga nggak ada larangan doa tidak boleh tutup mata. Atau harus tutup mata, tidak ada. Tidak boleh tutup mata, tidak ada. Kalau Tuhan atau firman Tuhan bilang harus tutup mata, harus. Tidak tutup mata dosa. Tapi kalau firman bilang, Alkitab bilang jangan tutup mata, ya, maka tidak boleh tutup mata. Tutup mata dosa. Masalahnya Alkitab tidak ada perintah, tidak ada larangan. Artinya mau tutup boleh, mau buka boleh. Ini loh. Berdoa bisa berlutut, bisa berdiri, bisa duduk, tapi bisa jalan. Nah kalau jalan terus sambil doa tutup mata, tabrak itu. Saya banyak berdoa, saya ini banyak berdoanya justru pada waktu jalan. Terutama kalau saya pelayanan ke luar kota yang naik mobil 7-8 jam. Ini ngapain ini? Baca Alkitab dan berdoa. Baca Alkitabnya bagaimana? Alkitab yang versi audio tuh ya. Colok di speaker mobil, minta dibacakan Kejadian 1 ayat 1. Mulai nyetir ini sampai 7-8 jam bisa habis itu. Terutama saya mencari Alkitab-kitab yang agak jarang-jarang dibaca. Ya. Nah, imamat itu taruh sudah. Sambil nyetir ini kan firman masuk. Setelah itu doa. Doa banyak hal. Ini waktu 8 jam nih lama ini. Doa banyak hal. Dan waktu saya nyetir dan doa tuh tidak tutup mata, Pak. Kalau tutup mata saya tidak ada di sini sekarang ya. Ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita misalnya duduk-duduk di pantai Kuta di Bali ya. Nah, mau berdoa. Kalau nggak tutup mata, waktu doa ini lewat, itu lewat, nggak bisa berdoa. Kalau begitu berdoa lebih baik tutup mata biar konsentrasi ya. Nggih? Jadi tutup mata dan tidak tutup mata tergantung sikon, dan yang paling penting adalah kita harus konsentrasi. Jadi kalau kita bisa fokus pada Tuhan tanpa tutup mata, silakan. Tapi satu hal yang kita perlu pertimbangkan juga adalah bahwa kadang-kadang sesuatu itu tidak salah, hanya bisa jadi batu sandungan. Nah kalau misalnya di gereja ini kebaktian ya, semua tutup mata, saudara sendiri. Saudara berdoa nih, Bapa di surga. Orang lain yang ada di situ deh, lihat nih, semua doa. Majelis yang satu kok buka mata lihat apa dia? Akhirnya ini menyebabkan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau sikonnya memang tutup mata dan semua tutup mata tidak ada problem, ya sebaiknya kita tutup mata biar jangan jadi batu sandungan. Tapi kalau doa pelepasan untuk orang yang kerasukan, jangan tutup mata. Hancur kita, gigi bisa roboh itu. Karena kadang-kadang terjadi manifestasi di mana roh jahat itu bisa melakukan kekerasan fisik. Kita tutup mata begini, bok, habis kita. Jadi kalau saya ikut doa-doa orang kerasukan, saya nggak tutup mata itu. Kalau perlu ambil posisi yang agak bagus itu. Ya. Ya, jadi tutup mata itu tergantung sikon dan yang penting bisa fokus.
bukan urusan tutup mata buka matanya ya. Oke? Oke, setelah kita melihat soal sikap-sikap tubuh di dalam berdoa, sekarang kita mau melihat macam-macam doa. Alkitab membicarakan lebih dari satu macam doa. Ya. Beberapa di antaranya adalah misalnya ada doa pujian. Doa pujian adalah doa yang berisi pemuliaan, peninggian, puji-pujian terhadap Allah dan sifat-sifatnya, karakter-karakternya. Contoh yang paling menyolok itu adalah doa Bapa kami. Coba lihat Matius 6 ayat 9 dan ayat 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dikuduskanlah namamu, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Ini adalah doa-doa yang berisi pemujian, peninggian kepada Tuhan. Apa artinya dikuduskanlah namamu? Apa artinya datang kerajaanmu? Apa arti jadilah kehendakmu? Nanti kita ada episode khusus yang membahas doa Bapa kami. Saya akan memberikan pelajaran kepada saudara-saudara doa Bapa kami secara detail. Tapi untuk saat ini sebatas kita tahu bahwa bagian awal dari doa Bapa kami ini adalah doa pujian. Ya. Kita bisa memuji Tuhan untuk apa saja. Untuk semua karya Dia dalam hidup kita, atau juga seluruh sifat Dia, maha kuasa, maha tahu, maha besar, maha bijaksana. Itu semua bisa menjadi sasaran pujian kita, atau juga peninggian, pemuliaan kita kepada Dia. Nah, seberapa sering saudara berdoa, itu ada doa pujian. Kebanyakan kita kan hanya doa minta aja ya, tapi doa pujian kan jarang. Ya. Nah, Alkitab berbicara ada doa pujian. Maka belajarlah untuk memuji Tuhan bahkan dalam doa kita. Selain itu, ada doa permohonan. Doa pujian, doa permohonan. Ada orang yang bilang, kalau saya berdoa, saya tidak mau minta apa-apa. Oh Tuhan, saya tidak minta apa-apa. Semua terserah padamu. Aku tidak minta apa-apa. Oh, luar biasa itu ya. Tapi apakah itu benar? Tidak. Tuhan sendiri memerintahkan kita supaya minta. Ya. Coba lihat Yohanes pasal 16 ayat 24. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24, begini bunyi firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah. Ini perintah. Jadi Tuhan memerintahkan kita supaya meminta. Jadi apabila orang bilang saya tidak mau minta apa-apa, semua terserah Tuhan. Kelihatannya kalimatnya rohani. Tapi kalau ini mintalah adalah perintah, kita tidak minta. Berarti kita tidak melaksanakan perintah itu, dan itu dosa sebenarnya. Ya. Jadi tidak semua doa harus ada permintaan, karena ada doa pujian. Tapi tetap ada yang bagian di mana kita memang harus meminta. Dan dalam doa yang terkenal, doa Bapa kami pun diajarkan untuk meminta itu. Coba Matius pasal 6, doa Bapa kami ayat 11-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ayat 11, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Ayat 12, ampunilah kami. Ayat 13, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu permintaan. Tiga-tiganya permintaan.
Apa makna di balik permintaan-permintaan ini, saya akan jelaskan sampai pada episode soal doa Bapa kami. Tapi jelas ini adalah permintaan. Jadi ada doa pujian, ada yang permintaan. Ketiga, ada namanya doa syukur. Doa syukur. Coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Ya. Itu kalau kita mengucap syukur ya itu doa itu. Lukas 17 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, dia sembuh ya dari kusta. Menarik, orang itu adalah orang Samaria. Itu keterangan yang diberikan Lukas. Dan itu pasti bikin orang Yahudi marah itu. Ya, ngapain puji-puji musuh? Tapi justru musuh yang tahu diri. 9 orang Yahudi tidak kembali mengucap syukur. Tapi orang Samaria itu kembali mengucap syukur padanya. Berapa banyak orang Kristen model kayak 9 orang itu yang tahu bersyukur? Ya, tidak tahu bersyukur. Dan berapa yang seperti si Samaria itu yang tahu bersyukur? Kita kalau berpikir merenungkan terlalu banyak hal yang bisa kita syukuri ini. Yang paling penting menurut saya yang perlu disyukuri adalah keselamatan kita. Apa artinya seorang punya isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Berarti nyawa kita itu lebih berharga dari isi dunia. Seluruh dunia dijual untuk beli nyawa satu, nggak cukup. Tapi kalau Tuhan sudah berikan nyawa bagi kita, apalagi keselamatan yang kekal, itu berkat luar biasa itu. Bayangkan, saya sudah dalam episode-episode terdahulu, saya sudah jelaskan betapa mengerikannya masuk neraka. Dan kalau saya diselamatkan, apa artinya seorang punya isi dunia kalau kehilangan nyawanya? Ada orang miskin, miskin sekali. Karena miskinnya hampir sebagian besar hidupnya dijalani dengan miskin. Sudah dewasa, sakit parah, masuk rumah sakit, jantung, tiap saat bisa mati. Dokter bilang sama keluarga, pasien ini tiap saat bisa mati. Usahakan hindari kabar-kabar yang mengagetkan, entah kabar buruk atau kabar baik. Pokoknya dia jangan kaget lah, kalau kaget bisa selesai. Baik dok. Nah saudara, di luar pengetahuan mereka, ternyata terkuaklah sebuah rahasia bahwa pada waktu orang tua mereka masih hidup, sebenarnya telah meninggalkan warisan yang begitu banyak pada mereka. Jadi sebenarnya mereka kaya. Kaya luar biasa. Nah, saudara-saudaranya sudah tahu kita kaya. Mau kabari dia juga bahwa dia kaya. Tapi dokter bilang, nggak boleh kaget. Kabar buruk atau kabar baik, tidak boleh. Tapi dia mesti tahu, sebelum mati kan dia bisa tahu bahwa dia orang kaya. Kita harus sampaikan. Mari kita cari orang bijaksana untuk menyampaikan. Siapa ya? Siapa lagi yang bijaksana selain pendeta? Kita minta Pak Pendeta,
tolong sampaikan pada saudara kami itu bahwa dia sebenarnya punya duit banyak ini. Tapi hati-hati, dokter bilang nggak boleh kaget, bisa mati. Kami percaya pendeta orang bijaksana tahu bagaimana caranya menyampaikan. Dan pendeta mengunjungi si pasien. Pak, saya mau bicara. Seandainya Bapak punya uang 1 T, apa yang Bapak mau buat? Si pasien bilang, Pak, pendeta, saya dari kecil sampai sekarang ini melarat. Bapak ngomong 1 T itu tidak pernah mimpi pun tidak. Jadi tidak usah omong 1 T. Saya ini orang melarat. Pendeta ambil posisi lain. Umpamanya, tadi seandainya, sekarang pendeta ambil umpamanya, Bapak punya uang 1 T. Sudahlah pendeta, tidak usah omong umpama-umpamanya. Kalau begitu gini saya, andai kata, ya, Bapak punya uang 1 T, apa yang Bapak mau buat? Pendeta, saya tidak mungkin punya, jangan umpama-umpama. Balik lagi, misalnya, Bapak punya uang 1 T. Ini pendeta juga was-was nih. Hati-hati. Serangan jantung mati dia. Misalnya Bapak punya uang 1 T. Apa yang Bapak mau buat? Ini pasien mulai jengkel. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, kalau saya punya uang 1 T hari ini, saya kasih semua untuk pendeta. Begitu dia bilang kasih semua untuk pendeta. Pendeta dapat uang 1 T. Pendeta kaget, serangan jantung mati. Dan pendeta sudah punya 1 T dan dia almarhum. Apa artinya 1 T bagi seorang almarhum? Gak ada arti. Itu kan? Apa artinya punya isi dunia karena kehilangan nyawa? Jadi kita ini, waduh, kalau bisa diselamatkan oleh Tuhan itu luar biasa. Itu amazing grace. Berapa banyak saudara pemirsa bersyukur karena keselamatan dari Tuhan. Kita jarang bersyukur sebagai orang Kristen. Doa itu jangan hanya urus makan minum, tapi doa syukur karena keselamatan dari Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan. Bayangkan semua dosa kita ditebus olehnya. Dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Dengan darahnya kita disucikan. Berkat rohani, berkat jasmani. Saya teringat kata-kata dari John Calvin. Bahkan kamu tidak bisa menggerakkan 1 jari pun tanpa Tuhan. Saya ini penggemar sepak bola. Maksudnya gemar nonton. Liga-liga saya nonton. Satu hari ada pertandingan besar. MU lawan Chelsea. Dan saya sudah selesai pelayanan dan pulang itu kalau tidak salah jam di Kupang itu antara jam 3 atau jam 4 pagi lah. Begitu. Saya sudah pulang jam 12 malam dan siap menunggu bola. Dan pulang langsung saya on-kan TV-nya. Ternyata pulsa bola habis. Wah, ini mesti cari pulsa untuk Orange TV yang saya pakai. Nah, saya mau cari di mana, semua toko tutup. Saya telepon beberapa teman yang jual pulsa bola, juga sudah off semua. Di mana saya cari nih? Setahu saya dari ATM Mandiri itu bisa beli pulsa bola. Maka jam 1 pagi saya keluar cari ATM. ATM Mandiri. Masuk kartu transaksi bola. Muncul di layar, maaf, pulsa Anda tidak cukup untuk transaksi ini. Waduh, berarti saldo saya di Mandiri nggak cukup. Ada duit di rekening BNI. Saya cari lagi ATM BNI. Saya transfer lagi ke Mandiri, saya kembali lagi ke Mandiri. Setelah itu transaksi jadi. Dapat nomor serinya, pulang. Registrasinya lama lagi, ini sudah jam 3. Ya.
registrasi ini masih lama lagi, dan bla 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 bla. Jam 3.30 selesai. Aman dah. Sekarang siap nonton bola. Dan saya siap di muka TV. Dan saya sadar jam 6:30 pagi. Rupanya tertidur di sana. Dan bola selesai. Saya boleh berjuang sedemikian rupa nonton bola, dan akhirnya bola saat tayang saya tidak nonton. Artinya untuk nonton bola pun kalau Tuhan tidak kehendaki tidak jadi. Semua kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun tanpa Tuhan. Jadi kalau saudara masih hidup saat ini, bisa lakukan ini dan itu karena Tuhan. Kenapa tidak bersyukur? Tadi kalau kita lihat ayat yang awal tadi dibaca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti bahwa mengucap syukur itu bukan hanya hal yang baik, tapi hal yang buruk pun kita syukuri. Loh, kenapa yang buruk kok disyukuri? Coba lihat Roma pasal 8, ayat yang ke-28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berarti Dia bisa bekerja mendatangkan kebaikan dari hal-hal yang positif, juga dari hal-hal yang negatif. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itu lagu dari Fanny Crosby. Berarti suka duka Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Maka jangan hanya waktu sukacita kita bersyukur, duka cita pun bisa bersyukur. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pernah baca satu cerita ya. Ada raja suka berburu. Raja ini suka berburu ke hutan, tapi bawa asistennya. Nah, mereka berburu seharian, tidak dapat binatang buruan. Istirahatlah mereka berdua. Raja lagi istirahat di bawah pohon, anak buahnya di bawah pohon sana, anak buahnya lagi bersihkan senapannya. Dia nggak sadar ini senapan mengarah kepada bosnya. Dia bersihkan, tak, tertarik, blak. Langsung peluru hantam pas jempol kakinya bosnya, putuslah. Marahlah raja itu, pulang sampai ini, masukkan ini anak buah ini, masukkan penjara. Kurang ngajar ini, nembak kaki bosnya sendiri, masuk penjara sudah. Sementara anak buahnya mendekap di penjara sekian lama, 1 tahun lebih. Raja sekarang pergi berburu sendirian. Waktu raja masuk hutan, kejar binatang buruan sampai dalam hutan. Tahu-tahu raja ditangkap oleh orang-orang kanibal, suku-suku terasing. Ditangkaplah. Dan raja, menurut kebiasaan mereka, raja harus dikorbankan menjadi korban bakaran buat dewanya. Maka ditaruhlah raja di atas tempat untuk korban bakaran. Mau siap disembelih dan setelah itu dimakan. Mereka periksa, loh kepala suku, ini orang tidak punya jempol kaki. Menurut peraturan di situ adalah orang yang dikorbankan tuh tubuhnya harus sempurna. Ini putus ini jempolnya ini. Ini kayaknya tidak layak dikorbankan ini. Akhirnya iyalah tidak layak dikorbankan. Akhirnya dilepaslah raja. Aduh, raja bilang, seandainya saya itu anak buah saya tidak tembak jempol saya, hari ini saya sudah jadi mangsa di sini. Bersyukur saya ditembak. Wah, kalau begitu saya sudah penjarakan anak buah saya. Pulanglah cepat-cepat dia, keluarkan anak buahnya dari penjara dan dikeluarkan. Dia minta maaf, dia cerita semua. Kalau kamu tidak tembak kaki saya, jari saya, pasti hari ini saya sudah dimangsa. Tapi saya minta maaf ya, telah memenjarakan kamu. Anak buahnya bilang, tidak apa-apa bos, saya juga bersyukur. Kenapa?
Oh, coba bos bayangkan, kalau bos tidak masukkan penjara, mana mungkin bos pergi hutan sendiri? Pasti ada saya. Pasti ditangkap kita dua. Kita dua akan dikorbankan waktu bos dilihat jempolnya tidak ada. Mereka lihat jempol saya lengkap, pasti saya yang dimangsa. Jadi saya bersyukur bos masukkan penjara, kalau tidak saya juga dimangsa. Oh, kalau begitu, di balik kesialan itu, ada kebaikan bagi bosnya, ada kebaikan bagi anak buahnya. Apa yang kita alami? Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya menangis dengan percuma. Kalau begitu, dalam hal apapun, mengucap syukur. Ya. Nah, karena itu, saudara pemirsa, belajarlah berdoa syukur. Kalau sekian lama saudara hanya tahu doa itu hanya minta. Imbangi juga dengan doa syukur. Hitunglah segala berkat yang ada. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kalau kita hitung berkat Tuhan, kita kagum dengan kasih Tuhan dan lebih banyak bersyukur. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, Ya. saya mau bertanya Pak Pendeta. Menurut penjelasan tadi bahwa di dalam doa ada permohonan. Nah, di dalam doa makan, sebaiknya apa saja yang perlu kita doakan? Doa makan, bersyukur. Nomor satu tuh harus bersyukur. Iya. Kan kalau tadi saya singgung soal doa makan, saya kan Tuhan sekarang Alfred mau makan, Tuhan berkati, amin. Nggak ada syukur di situ kan? Hanya kasih tahu bahwa saya mau makan, lalu minta Tuhan berkati. Atau yang satu, Tuhan sekarang saya mau makan, setan jangan ikut makan. Nggak ada syukur kan? Nah, pertama harus bersyukur. Tuhan Yesus memberi teladan, menjadi teladan dalam doa makan, ya, dalam urusan makan tuh. Coba lihat Yohanes 6 ayat 11. Ini kasus 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ini 5 roti dan 2 ikan. Sebelum dibagikan, Tuhan Yesus apa? Mengucap syukur kepada Bapaknya. Berarti itu teladan bagi kita. Mau makan tuh, jangan lupa bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk adanya makanan itu. Seorang bapak dari kampung pergi ke kota, masuk warung. Dia lihat di situ ada banyak pemuda, kelihatannya berandalan-berandalan itu. Ya, minum-minum di sana. Bapak tua ini pesan makan di pojok ruangan. Lalu dia tutup mata berdoa. Begitu dia amin, satu pemuda sudah berdiri di muka dia. Pak tua, apakah di kampungmu semua orang masih berdoa sebelum makan? Dengan nada mengolok. Lalu Pak tua itu tidak menoleh pun. Ya, di kampung saya semua makan berdoa, kecuali babi. Ayo pemirsa, Anda doa makan apa tidak? Kalau enggak ada beda sama babi itu. Kita mengucap syukur atas adanya makanan. Ucap syukur apa lagi? Bukan hanya untuk adanya makanan, tapi bahkan bisa makan. Alkitab berkata bahwa ada orang yang tidak diberi karunia untuk menikmati. Ya, coba lihat Pengkhotbah 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18, begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Oke, setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta. Terus dan kuasa menikmatinya. Jadi ada dua karunia. Pertama adalah kekayaan, kedua kuasa menikmati. Berarti sama dengan makan juga. Ada makan dan ada kuasa atau karunia untuk menikmatinya. Coba lanjut di Pengkhotbah 6 ayat 2. Pengkhotbah 6 ayat 2, begini bunyi firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Ada orang yang dikaruniai kekayaan, tapi tidak dikaruniai kuasa menikmatinya. Kenapa? Saya tahu ada satu orang kaya yang luar biasa, bisa beli makan apa saja, tapi tidak bisa. Makan ini gula darah, makan ini asam urat, makan ini bahaya untuk jantung, makan ini bahaya untuk ini. Jadi makannya susah sekali. Dia bisa beli mobil apa saja, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak boleh duduk dalam kondisi duduk stagnan seperti itu lebih dari 10 menit. Mau naik pesawat juga susah. Itu tidak ada karunia menikmati. Kalau kita punya makanan banyak tapi tidak ada karunia menikmati. Tapi kalau saudara bisa menikmati, syukur itu. Jadi doa makan itu bisa bersyukur karena makanan ada. Kedua, bersyukur karena bisa makan. Ketiga, bisa minta berkat atas. Jadi ada syukur, minta berkat atas makanan itu menjadi kesehatan. Kalau mau ditambahkan, ya biasa muncul kita kadang-kadang berdoa untuk orang-orang yang tidak punya makan. Boleh. Atau kalau mau tambahkan juga, berdoa juga untuk orang-orang yang memungkinkan makanan itu ada. Kalau saudara anak-anak, bisa doa mengucap syukur karena Tuhan, supaya Tuhan berkati juga papa mama yang sudah cari makan. Pembantu yang sudah masak. Pak Andar Ismail, yang penulis buku Seri Selamat itu ya, dia membuat satu doa makan yang menurut saya unik ya. Doa makannya bagus. Saya mau kutip doa makannya yang dibikin Pak Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berteduh halaman 4748. Bapa kami yang di surga, tiap hari kami berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami mengakui makanan sebagai berkat ilahi. Demikian juga apa yang tersaji saat ini, nasi, sayur asem, dan ikan asin. Kami menyukuri nasi ini serta kisah di baliknya. Sekian bulan yang lalu Pak Tani membajak sawah, berhari-hari berlelah. Lalu istrinya menanam benih padi, berbulan-bulan mengairi sawah. Kemudian mereka menuai, lalu menumbuk beramai-ramai. Mereka bekerja keras dan menghasilkan beras, sehingga kini tersaji nasi di piring ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Kami menyukuri sayur asam ini serta kisah yang ada di baliknya. Sekian bulan lalu para petani mencangkul, menggemburkan dan menyuburkan tanah, menanam jagung, labu, tomat, kacang, belinjo, nangka. Tiap hari mereka menyiram, memelihara kebun, cemas-cemas harap menunggu panen menghasilkan sayur mayur ini, sehingga tersajilah sayur asam ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Kami menyukuri ikan asin ini serta kisah di baliknya. Bulan lalu seorang nelayan melaut sepanjang malam diterpa angin dingin, di tengah ombak dan kegelapan malam menjala ikan. Lalu kembali ke darat dengan selamat. Anak istri membersihkan ikan itu, menggarami dan menjemurnya, sehingga kini tersaji ikan asin ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Bapa Allah yang rahmani, terima kasih untuk nasi pulen, sayur asam yang sedap, dan ikan asin yang gurih ini. Kiranya para nelayan, para petani, serta anak istri menerima rezeki seperti kami pada hari ini. Bapa Surgawi, berikanlah kami termasuk keluarga nelayan dan petani pada hari ini makanan yang secukupnya. Amin. Wah, bagus ya. Saudara tidak harus ikut seperti itu. Kalau semua makanan kita harus meriwayatkan kisah di baliknya, kalau lauknya banyak itu panjang itu ya. Tapi minimal artinya bahwa kita perlu mengingat orang-orang ya, dan berdoa untuk orang-orang yang telah memungkinkan itu ada bagi kita ya. Jadi ada doa syukur ya. Ada doa syukur, tadi pertama doa pujian, lalu doa permohonan, lalu doa syukur. Kita boleh tambahkan lagi ada doa pengakuan dosa. Ya. Doa pengakuan dosa itu muncul juga di dalam doa Bapa kami ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Bahkan juga dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi doa pengakuan dosa itu penting.
Beberapa catatan tentang doa pengakuan dosa ini harus sungguh-sungguh. Dengan hati yang menyesal seperti Daud pada waktu doa pengakuan dosa setelah dia jatuh dalam perzinahan dengan istri Uria. Doa pengakuan dosanya dalam Mazmur 51 ya. Itu ayat yang ke-19. Ya, dia bilang korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk tidak akan kau pandang hina. Doanya seluruh Mazmur. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan mengampuni orang yang minta ampun sungguh-sungguh. Kita dosa, tiap hari dosa. Dan sebaiknya memang kita memohon pengampunan setiap kali kita berbuat dosa. Lalu berikut ada, jadi doa pujian, permohonan, syukur, doa pengakuan dosa, doa syafaat. Kita bisa tambahkan doa syafaat ya. Doa syafaat. Coba 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Mengenai doa syafaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, ada kata syafaat ya, naikkan doa permohonan, doa syafaat. Dalam 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi ada doa syafaat perlu dilakukan. Untuk siapa saja, dari ayat yang tadi 1 Timotius tadi dibaca, itu terlihat ada doa untuk raja-raja dan semua pembesar. Makanya di gereja-gereja kita ada doa syafaat untuk bangsa dan negara. Itu penting. Juga berdoa untuk hamba Tuhan dan semua orang Kristen. Coba lihat Efesus pasal 6, 18 sampai 20. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi doa untuk segala orang kudus, juga untuk kami, kata Paulus. Berarti doa untuk hamba Tuhan. Ya, doa untuk orang-orang bertobat, itu bisa dilihat dalam Kisah 26 ayat 29. Doa untuk orang sakit di Yakobus 5 ayat 14. Termasuk coba Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berarti bukan hanya pemerintah, bukan hanya untuk hamba Tuhan, orang Kristen, tapi juga untuk musuh itu perlu didoakan. Ya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kan ada tuh Pak di kalangan-kalangan tertentu nama jenis doa itu doa tempala. Nah, doa tempala ini doa itu yang dia berkeliling ke satu tempat tertentu. Contoh misalkan dia kayak mau mendoakan suatu kota, dia akan berkendara mengelilingi kota itu sambil mendoakan gitu Pak. Nah, jenis doa seperti itu alkitabiah nggak sih Pak? Kalau kita bilang alkitabiah itu artinya punya dasar Alkitab. Apakah ada dasar Alkitab bahwa doa itu mesti keliling-keliling? Saya mesti sini, berdoa sini, pindah lagi sini, pindah lagi sini, pindah lagi sini. Apakah ada dasar Alkitab untuk praktek doa seperti itu? Saya kira tidak ada ya. Tapi orang-orang seperti itu biasanya memberikan dasar Yosua 1 ayat yang ketiga. Ya. Di mana itu janji Tuhan kepada Yosua. Dia bilang begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan pada kamu, seperti yang telah kujanjikan pada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Nah itu, makanya kalau mau Jakarta dimenangkan, injaklah Jakarta. Kalau mau Surabaya, injaklah Surabaya. Ya kan? Tuhan berikan padamu. Kalau mau tempat pelacuran dimenangkan, injaklah tempat pelacuran. Injaklah tempat maksiat-maksiat lainnya, maka diberikan Tuhan padamu. Tapi saudara, menurut saya ini penafsiran yang terlalu dipaksakan. Kenapa? Karena itu adalah janji
kepada Yosua dan Israel pada saat itu. Ingat ya, tidak semua janji di Alkitab itu berlaku bagi kita. Kadang-kadang kita bicara terlalu rohani, semua yang ada dalam Alkitab itu berlaku bagi kita. Kalau memang begitu, bagaimana dengan firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayo, itu janji berlaku pada siapa saja. Kan hanya untuk satu orang itu. Ya kan? Yaitu hanya Maria saja. Yang lain tidak berlaku ini janji. Ya. Jalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, Petrus minta, kalau Tuhan Yesus bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Itu khusus Petrus. Jangan bilang firman Tuhan ya dan amin. Karena Petrus itu jalan di atas air, maka Tuhan Yesus tidak berubah. Ayo jalan di atas air. Tenggelam kita. Karena janji itu bukan diberikan pada kita. Nah, janji itu diberikan pada Yosua pada waktu itu. Karena itu berkaitan dengan penaklukan tanah Kanaan. Itu pun tidak semua. Karena hanya sebatas tempat-tempat tertentu. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 2 ayat 2 sampai 6, 8, 9, 19, itu adalah ada tempat-tempat yang tidak Tuhan berikan. Itu tidak perlu mereka injak. Jadi menurut saya itu tidak boleh diberlakukan secara mutlak pada hari ini. Saya waktu di kampus teologi dulu, mereka suruh berdoa keliling kampus. Jalan keliling kampus, saya tidak keliling. Lalu kakak tingkat datang, kenapa tidak? Saya bilang, saya berdoa di sini juga, jangankan kampus ini, keliling ini. Sampai Amerika pun, Australia pun saya sampai doa saya. Dan saya dianggap, dicap tidak rohani. Satu kali lagi, dalam satu pelayanan. Di gereja ini gereja sedang membangun. Lalu di samping dibuang seng-seng, kayu, paku. Lalu mereka bilang, Tuhan menyuruh kita doa keliling gereja. Anehnya Tuhan bilang tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai sepatu. Lu ini paku-paku semua nih. Saya bilang, kita doa masing-masing sajalah. Ya, silakan kalian keliling, saya tetap berdoa dari tempat saya. Ya. Jadi saya kira praktek doa itu pun kalau dibilang Alkitabiah kok tidak ada dasarnya. Tapi juga tidak ada larangan. Jadi kalau mau ya silakan. Tapi jangan memaksakan. Kalau orang tidak mau ikut, jangan bilang, tidak rohani. Tidak. Kalau kamu memang mau sambil doa, sambil refreshing, ya boleh-boleh juga. Kan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Nah, saudara pemirsa yang saya kasihi, kalau saudara mendengar siaran ini, dan saudara merasa bahwa ada pertanyaan yang muncul dan saudara ingin tanyakan, saudara silakan kirimkan pertanyaan saudara di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga punya beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda. Tim Pijar TV akan mendukung Anda dalam doa. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan boleh pakai program ini untuk memberkati setiap kita. Dan saya informasikan kepada saudara bahwa program ini sesungguhnya dibiayai oleh para pemirsa sendiri. Kami mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada setiap saudara pemirsa yang sangat merindukan program ini terus berlangsung dan memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan atau juga untuk pembiayaan seluruh program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kalau ada pemirsa di rumah yang juga punya beban yang sama, saudara boleh mendukung program ini terus ada dengan memberikan persembahan saudara. Dan kalau saudara mau, boleh saudara kirimkan persembahannya di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda ini. Dan biarlah program Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya, bisa terus menjadi terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Pemirsa Pijar TV, Anda diberkati bukan dengan pembahasan yang baru saja kita ikuti bersama? Tentunya jangan ada lagi kebimbangan mengenai kapan ya Tuhan menjawab doa saya. Iman kita, Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Pemirsa, terima kasih untuk setiap saran, kritikan, masukan kepada kami. Dan terus sampaikan
Kalau ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan kembali dan seperti biasa, salurkan kepada nomor SMS yang tertera di layar kaca. Dan juga kalau Anda ingin mendukung secara dana bagi kegiatan operasional pelayanan melalui Pijar TV, sampaikan juga dukungan dana Anda melalui nomor rekening yang juga akan kami tayangkan di layar kaca. Bersukacita di hadapan Tuhan karena kasih-Nya, Pijar TV masih ada mengudara sampai hari ini untuk memberkati Anda sekalian. Terus bersama-sama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.